Ya, kembali lagi di channel Dunia Keris. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah keris yang terkenal dengan karakteristik dari pamornya. Seperti ini untuk tampilan daripada sandangannya. Dia menggunakan gaya daripada kerajaan Trah Yogyakarta. Dimulai dari deder, full set, deder, mendak, pelokan, serta pendok. Dia menggunakan gaya Yogyakarta. Untuk deder sendiri, dia masuk ke dalam model Taman Ngabean dengan kayu Nogosari. Terlihat dari semburat warna yang keluar dari seratnya. Dan juga untuk rodonya sendiri, dia tidak dalam dan tidak detail. Hanya ada wujud daripada rodonya, tetapi untuk secara garapnya sendiri masih tergolong biasa, standar. Begitu. Untuk mendaknya, ini menggunakan mendak berbahan dasar cor ya, cor atau cetak biasanya. Jadi kalau bahan kuningan dicetak, itu biasanya disebut dengan kuningan cor. Jadi ini cetakan, mendaknya cetakan dengan bahan kuningan, modelnya dia model Parijoto. Seperti itu. Kita intip sedikit untuk jinjingannya. Presisi. Tidak ada tambalan. Oke. Lalu untuk pelokannya sendiri. Pelokannya ini dia terbuat dari kayu ebony atau kayu hitam. Jadi dia memang kayu yang dengan tingkat kepadatan tinggi. Rata-rata para meranggi di saat ketemu dengan kayu ini pasti akan sedikit kesusahan atau sedikit kewalahan karena memang seratnya itu terlalu padat. Dan juga tipikalnya kayunya berat dan keras. Begitu. Untuk warangkannya dilengkapi dengan pendok bunton selorok ya. Jadi terpisah antara pada bagian belakang dan juga depan. Kenapa disebut selorok? Karena memang cara pasangnya atau cara pembuatannya memang diselorok. Jadi saya contohkan terlebih dahulu. Nah, terdapat dua bagian pada bagian pendoknya. Pada bagian atas yang ada cokitannya ini terpisah dengan bagian yang di bawah dengan bentuk pendoknya. Begitu. Jadi disebutnya dengan bunton selorok. Kalau bunton saja dia tanpa ada dua bagian seperti itu tadi. Untuk pendoknya dia berbahan dasar kuningan yang disepuh atau diberi cat perak. Tapi pada dasarnya dia terbuat dari bahan kuningan. Begitu. Cukup menyayani. Dan yang jelas seperti biasa, sudah siap simpan. Tidak perlu disetting lagi, tidak perlu dipermak lagi. Kecuali memang jenengan ingin mengganti sandangannya. Itu monggo, itu hak jenengan. Jadi bisa jenengan mahari, sudah siap simpan, sudah wangun lah. Seperti itu. Oke. Ini akan saya buka untuk kerisnya. Kita akan lihat isi dari warangkannya.
Seperti ini tampilan secara keseluruhan. Jika di awal tadi saya mengatakan bahwa kita akan membahas keris dengan karakteristik yang ada di pamornya, atau pamornya ini memiliki karakteristik karena terlihat jelas dari serat maupun warna dari pamornya ini sudah kentara ya, maksudnya sudah pasti, bisa dipastikan bahwa keris dengan pamor seperti ini itu adalah keris dari Tangguh Pajajaran. Dia pamornya tipikal tebal, lalu pasti ada bagian yang memang pamornya itu akodiat, jadi pamornya lebih terang daripada pamor yang lain. Itu sudah pasti. Dan juga tebal-tebal pamornya. Untuk pamornya sendiri, untuk bentuknya ini masuk ke dalam jenis pamor Jonging Sidonyo karena bentuknya memang seperti bulatan yang di dalamnya ada isiannya. Hampir mirip seperti melati sinebar, hampir mirip seperti ular lulut, hampir mirip juga seperti benda segodo. Tetapi masing-masing dari pamor ini ada perbedaannya. Ada pakem-pakem yang memang itu membuat menjadi pamornya berbeda. Jika kita melihat dari pamor Jonging Sidonyo, maka pasti seperti ini. Di dalam lingkaran terdapat bentuk lain atau terdapat isiannya. Jika kita melihat melati sinebar, maka memang seperti bunga melati yang disebar, sedikit tidak beraturan. Hampir mirip juga seperti dengan melati Rinonce, tetapi jika melati Rinonce dia pasti di tengahnya itu terdapat seperti garis atau garis penghubung, entah itu pamor atau besinya. Nah, itu yang disebut dengan melati Rinonce. Dan jika kita membandingkan dengan benda segodo serta ular lulut, itu juga ada pembedanya juga. Dan dengan model seperti ini saya masukkan ke dalam pamor Jonging Sidonyo. Dapurnya dapur sederhana, dia dapur termasuk dapur sejuta umat, yaitu dapur brojol. Saya yakin jenengan yang sudah koleksi keris pasti banyak berjumpa dengan keris brojol, karena memang populasi dari keris brojol itu memang sangat banyak. Ini secara tampilan dekatnya untuk melihat dari karakter pamor serta karakter besinya. Terlihat sekali untuk akodiatnya. Oke. Kita masuk ke dalam pengukuran dimensi bilah ya. Kita akan mulai dari panjang bilahnya terlebih dahulu. Untuk panjang bilah ini masuk ke dalam ukuran 35,8 cm, hampir ke 36. Lalu untuk panjang gonjonya sendiri dia berada di 7,4 cm. Untuk panjang gonjo dia berada di 7,4 cm. Dan akan saya buka terlebih dahulu untuk dedernya. Kita akan lihat kondisi besi, serta kita juga akan ukur tentunya. Seperti ini kondisi besinya, masih utuh, sangat utuh bahkan. Untuk besinya dia memiliki panjang di
7 cm. Kita akan coba untuk rapikan dulu. Akan saya rapikan terlebih dahulu. Setelah ini masuk ke dalam sesi pemberian minyak. Oke, sudah selesai saya rapikan. Saya pasang headernya kembali. Ini akan saya beri minyak sebagian dulu supaya untuk membandingkan dalam kondisi basah dan juga kondisi kering. Jadi akan saya beri minyak pada bagian sebelahnya, satu sisi saja. Untuk satu sisinya akan saya biarkan kering. Ini bagian yang saya beri minyak. Dan ini bagian yang belum diberi minyak. Pada kondisi kering maka akan terlihat pamornya seperti ini, serta besinya. Walaupun dia kering, tapi dia masih terlihat pulen. Serta untuk pamornya, dia masih menunjukkan karakter-karakter akodiatnya. Dan di saat diberi minyak, maka akan seperti ini. Akan terlihat jelas akodiatnya, serta gradasi daripada besi. Dia muncul seloroknya. Bisa dibandingkan secara keseluruhan. Kondisi kering dan kondisi basah. Seperti itu. Akan saya beri minyak secara keseluruhan, baik sisi depan maupun sisi belakang. Ya, seperti ini. Untuk sisi yang tadi belum saya beri minyak, sisi keringnya, akan tampak menjadi lebih pulen untuk besinya. Dan juga warna pamor menjadi lebih menyala. Sayangnya saya di sini tidak bisa terlalu memperlihatkan untuk seloroknya ya. Tapi di saat dilihat secara langsung terlihat jelas untuk seloroknya. Mungkin akan saya coba untuk carikan metode bagaimana cara menampilkan seloroknya di kamera. Jadi supaya jenengan juga melihat apa yang saya lihat. Dan dengan hal-hal yang sudah kita bahas dari mulai awal sampai saat ini, Chris ini
saya beri mahar di 3,5 juta atau 3.500.000 rupiah. Dimana bagi saya dengan status atau perejengan kerisnya seperti ini, harga segitu masih cukup relevan lah, masih cukup worth it. Tinggal bagaimana nanti cara kita menyampaikan atau bagaimana nanti cara kita menilai sebuah keris. Karena dasar daripada kita mengoleksi keris adalah hobi, yang dimana di dalamnya juga tidak ada paksaan di sana. Jika jenengan minat, jika jenengan suka dan cocok dengan barang yang sedang saya tawarkan, bisa langsung hubungi saya, bisa langsung kontak saya secara pribadi maupun dari sosial media yang ada. Lalu untuk jenengan-jenengan yang berkenan atau sedang mencari beberapa koleksi keris lain, terlepas daripada yang sudah saya bahas pada video kali ini, bisa kunjungi di website resmi kami, ada di www.duniakeris.com. Di sana tentunya ada beberapa pilihan, tidak hanya keris ini saja, tapi juga ada beberapa pilihan keris yang mulai dari grade bawah sampai dengan atas. Dan jika ingin menanyakan atau sedang mencari keris lain yang memang di luar daripada apa yang sudah saya tampilkan di website, bisa hubungi saya, karena saya masih ada cukup banyak keris yang memang tidak saya tampilkan. Seperti itu. Terima kasih untuk kesempatan pada kali ini. Saya tutup. Sampai berjumpa di video yang akan datang. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.